cemas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya 66 ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Hanya di Yehuda Allah dikenal, dan di sana namanya diagungkan selama berabad-abad. Negara-negara lain dalam kegelapan tidak pernah mendengar suara sukacita, tidak pernah melihat terang yang menggembirakan. Keadaan mereka yang menyedihkan, karena sangat disayangkan kalau ada anak-anak manusia berada begitu jauh dari Sang Pencipta mereka sehingga tidak mendengar namanya dan tidak melihat kemuliaannya. Karena itulah melalui firman Tuhan hari ini, maka misi Allah dinyatakan secara jelas dan singkat. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Alat penggenapan tujuan mulia ini adalah penginjilan. Melalui penginjilan ini, setiap orang dari berbagai bangsa dan bahasa, meskipun berbeda status dalam masyarakat, memiliki hak dipanggil dan menyaksikan kedahsyatan kemuliaan Tuhan. Perintah untuk mengabarkan Injil itu ditujukan Allah kepada umat-Nya, yaitu orang-orang yang setia kepada Tuhan dan yang teguh menaati firman-Nya. Umat-Nya terdiri dari orang banyak dari berbagai bahasa, dari bangsa dan suku dan bahasa. Meskipun orang-orang itu berasal dari budaya dan bahasa yang berbeda, namun mereka memiliki persamaan, yaitu mereka telah ditandai Tuhan sebagai milik-Nya. Tanda itu tampak di dalam sikap mereka menguduskan diri dan tidak mengikuti perbuatan dosa yang dilakukan orang-orang di sekitar mereka. Mereka menolak mengikuti perintah para dewa sesembahan bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang percaya dari segala bangsa akan dikumpulkan untuk melihat kemuliaan Allah, dan mereka luput dari hukuman Allah. Para pekabar Injil itu akan tampil untuk memberitakan penghiburan dan sukacita bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam membangun kerajaan-Nya di dunia ini, yaitu kerajaan kasih karunia. Ia akan mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa bagi dirinya, supaya mereka datang melihat kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus Kristus. Hal ini telah digenapi ketika segala bangsa dijadikan menjadi murid
oleh karunia Roh, seperti lidah api dianugerahkan untuk pekerjaan para murid itu. Sebelumnya, penyembahan kepada Allah hanya terbatas pada satu bangsa dan bahasa saja. Tetapi pada zaman Sang Mesias, tembok pemisah itu harus dirobohkan, dan orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah akan diperkenalkan kepadanya dan harus melihat kemuliaannya di dalam Injil, seperti orang yang mengenal Allah dan kemuliaannya di dalam tempat kudusnya. Demikianlah sebagian kemuliaan Allah dinyatakan di antara bangsa-bangsa. Namun demikian, hal ini akan dilakukan dengan lebih jelas lagi, yaitu ketika para rasul dan pemberita-pemberita Injil diutus ke seluruh dunia, bahkan sampai ke pulau-pulau yang jauh, untuk memberitakan Injil Allah yang mulia itu. Karena itu, inti firman Tuhan hari ini adalah Injil akan memerdekakan semua orang yang mendengar, baik secara jasmani dan rohani. Terlebih lagi, Injil akan memerdekakan dari segala perbudakan dosa, iblis dan maut, kepada kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-75 Republik Indonesia Merdeka. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertai.